Hai hai hai, jumpa lagi dengan kami di Last Corner. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki melimpah. Amin. Resminya Feida naik ke kejuaraan dunia Moto3 tahun depan menyisakan banyak sekali pertanyaan. Bukan lagi ke tim mana, tapi ada banyak pertanyaan lain yang tentu saja membuat kita semua penasaran. Meski ada dua pebalap dalam satu tim, namun sponsor dari baju balap keduanya seringkali berbeda. Di Honda Tim Asia, Tachakon Bu Asri memakai baju balap asal Jepang, yakni Kushitani, sedangkan Taiyo Furusato memakai merek Alpine Stars. Pertanyaan pertama, Feida cocoknya disponsori baju balap merek apa nih? Kushitani atau Alpine Stars? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Selain baju balap, helm pun seringkali memakai merek berbeda. Taiyo Furusato tercatat pernah memakai merek helm asal negaranya, yakni Arai RX-7V. Dan terakhir, dirinya memakai helm merek yang sama dengan baju balapnya, yakni Alpine Stars. Sedangkan rekan satu timnya, memakai merek helm asal Indonesia, yakni KYT. Pertanyaan kedua, menurut Anda Feida akan memakai helm merek apa musim depan? Apakah KYT? Ataukah Alpine Stars? Atau malah Feida memakai Arai? Bagaimana menurutmu? Yang pasti semua merek tadi mempunyai kualitas yang sesuai homologasi yang ditetapkan. Tinggal bagaimana kesepakatan antara pebalap dengan merek helm tersebut. Banyak yang bertanya tentang hal ini. Apakah dengan naiknya Feida Pratama ke Moto3, akan banyak sponsor atau brand lokal yang akan merapat? Menurut kami, hal itu sangatlah mungkin. Apalagi sepak terjang pebalap asal Gunung Kidul tersebut cukup fenomenal. Dari segi marketing sangatlah menjual. Dan tahun depan adalah momentum yang tepat untuk sponsor lokal memberikan dukungan untuk Feida Pratama. MS Gloverman mulai tahun ini sudah memberikan dukungannya untuk Feida Pratama. Merek produk kosmetik ternama di Indonesia tersebut juga sudah menjadi sponsor tim Gresini MotoGP. Bersama dengan beberapa merek lokal seperti Antangin. Kira-kira, apakah Antangin juga akan mulai memberikan sponsorship untuk Feida Pratama musim depan? Hal yang patut ditunggu. Apalagi belum ada kompetitor produk yang sama, yang mensponsori pebalap yang memulai karir balapnya dari halaman pasar sapi ini. Semakin banyak sponsor pribadi yang masuk, maka itu akan sangat membantu Feida Pratama dalam melanjutkan karirnya di masa depan. Kejuaraan dunia MotoGP tak hanya soal olahraga otomotif semata. Namun di era modern, olahraga ini juga sudah berubah menjadi lahan bisnis bagi perusahaan-perusahaan besar. Tak cukup hanya skill berkendara, tapi kemampuan mendatangkan sponsor ke dalam sebuah tim bisa jadi nilai tambah bagi seorang pebalap. Pebalap yang memiliki fanbase yang besar akan cenderung lebih mudah mendapatkan sponsor dan juga mendapatkan tim yang mapan nantinya. Apalagi jika ditambah dengan skill dan performa yang konsisten. Jadi di dalam dunia balap era modern tak semudah yang kita bayangkan. Tidak semua pebalap bagus akan mendapatkan tim yang bagus pula. Secara umum, skill yang mumpuni, prestasi bagus, daya tarik kuat terhadap sponsor, hal itu bisa mempengaruhi klausul kontrak bagi seorang pebalap.
Pembahasan ini sangat berkaitan dengan pertanyaan, apakah Guillermo yang kita kenal sebagai helper Veda Pratama di ajang Red Bull Rookies Cup dan Junior GP akan dibawa ke Honda Tim Asia? Kami sempat berdiskusi dengan ayah Veda Pratama mengenai peran dari seorang Guillermo Balaguer. Dirinya mengatakan bahwa Guillermo adalah sosok penting dalam karir Veda Pratama di Red Bull Rookies Cup maupun Junior GP. Ya, Guillermo bisa jadi penyambung lidah komunikasi Veda dengan tim mekanik, ujar mantan pebalap Supersport Asia tersebut. Namun kita tidak tahu, apakah Honda Tim Asia mengizinkan Veda membawa Guillermo atau tidak, karena helper atau asisten pribadi biasanya sudah ditunjuk oleh tim. Kecuali ada klausul yang memang mengizinkan seorang pebalap menunjuk asisten pribadi. Jadi pertanyaan ini belumlah terjawab sepenuhnya. Kita tunggu saja, semoga Guillermo Balaguer bisa jadi bagian di dalam Honda Tim Asia mendampingi Veda Pratama. Mengingat keduanya memang terlihat sudah sangat baik dalam bekerja sama di Red Bull Rookies Cup dan Junior GP selama 2 tahun terakhir. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Red Bull Rookies Cup tak hanya memberikan kesempatan pebalap muda di seluruh dunia untuk mengembangkan skillnya. Mereka juga memberikan apresiasi bagi 3 pebalap yang finish di 3 besar klasemen akhir. Perusahaan minuman berenergi asal Austria tersebut memberikan kontrak eksklusif bagi ketiga pebalap terbaik. Tahun ini, Brian Uriarte, Veda Pratama, dan Hakim Danish akan mendapatkan kesempatan tersebut. Maka tahun depan akan ada stiker Red Bull di helm ketiga pebalap muda berbakat itu. Pertanyaan yang sering kali muncul di banyak postingan tentang Honda Tim Asia, namun kita tidak akan membahasnya sekarang. Karena kami juga perlu mengumpulkan data mengenai tim-tim tersebut dan apakah ada kemungkinan perbedaan performa dari paket mesin keduanya. Mengingat Honda Tim Asia juga dihuni oleh mekanik-mekanik asal Eropa yang tentu saja memiliki kualitas yang sama baiknya dengan tim Honda Eropa. Oke semuanya, mungkin itu saja video kita kali ini. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Akhir kata saya pamit, sampai jumpa di video berikutnya.